Saudara, sebanyak 38 rumah dilaporkan terbakar dalam musibah kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok pada Selasa 26 Oktober. Akibat insiden ini setidaknya ada 67 kakak dari total 75 kakak yang bermukim di RT 3 atau tepatnya di belakang Hotel Ramayana. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 waktu setempat di belakang Hotel Ramayana tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Andi. Iya, halo rekan Nila. Andi, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan ini seperti apa informasinya? Ya, baik rekan Nila, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, musibah kebakaran membumi hanguskan permukiman padat penduduk di wilayah RT 3 Kelurahan Sebengkok, tepatnya di belakang Hotel Ramayana pada eh, Selasa 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WITA kemarin. Kepanikan tampak terjadi dari warga yang mendiami di sekitar lokasi, dan memang saat kejadian kebakaran berlangsung, dari radius sekitar 50 meter jalanan menjadi macet untuk masuk ke lokasi, sehingga ini yang menjadi kendala bagi tim pemadam kebakaran untuk mengakses sampai ke lokasi TKP kebakaran. Adapun kronologisnya sendiri seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga yang juga menjadi korban, di mana rumahnya habis hangus terbakar, yakni titik awal api muncul diketahui berasal dari rumah Ibu Nilam. Namun belum diketahui pasti, kata Jailani, penyebab munculnya api dari rumah Ibu Nilam itu apa. Kemudian kondisi di sana dapat saya gambarkan, angin kencang sangat bertiup di daerah lokasi, karena memang lokasi terdiri dari wilayah pesisir dan juga ada yang rumahnya dibangun di wilayah daratan, sehingga pada saat kejadian api semakin membesar dikarenakan tiupan angin yang cukup kencang dari wilayah pesisir tersebut. Dan juga ditambah pula kondisi bangunan di lokasi berbahan kayu sehingga mudah terbakar. Dan kemudian untuk saya konfirmasi ke Kepala Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, Hani Matiksan, total ada sekitar 38 unit rumah yang terbakar setelah didata oleh tim PMK Kota Tarakan. Dan dari 38 unit rumah tersebut, data awal sekitar sampai pukul 18.00 WITA kemarin, total 67 kakak yang terdampak dari 75 kakak yang terdata di RT 3, yang bermukim di RT 3 dengan jumlah jiwa sekitar 296 jiwa yang terdampak. Saya juga mengkonfirmasi kepada Kepala Kapolres Tarakan, AKBP Filol Praja Artadira, dikatakan beliau memang saat ini tim dari identifikasi Polres Tarakan sedang melakukan olah TKP, sehingga untuk penyebab pasti terjadinya kebakaran belum diketahui pihaknya. Namun dugaan awal setelah informasi yang diterima oleh pihaknya, dikatakan AKBP Filol Praja Artadira, untuk penyebab kebakaran diduga awalnya karena terjadi korsleting listrik. Demikian rekan Nila. Baik, Andi, kemudian dalam peristiwa ini informasi terkait korban luka ataupun korban meninggal dunia bisa diinformasikan, lalu kerugian yang ditafsir akibat kebakaran ini mencapai berapa, Andi? Ya, kemarin pada saat kejadian, berdasarkan pantauan awak media, dipastikan tidak ada korban jiwa atau korban meninggal dalam insiden tersebut. Namun ada 9 orang korban yang mengalami luka-luka, namun masih masuk dalam kategori ringan, dan 1 dari 9 sempat dirujuk ke puskesmas terdekat. Adapun untuk
satu petugas juga ditemukan dalam kondisi mengalami sesak nafas akut karena memang memiliki riwayat penyakit asma, yakni bernama Bapak Slamet. Bapak Slamet sendiri adalah salah seorang penembak utama atau yang bertugas di lokasi kebakaran. Sampai saat ini juga untuk kerugian belum dari pihak berwenang belum bisa diperkirakan berapa, namun sangat besar karena berdasarkan wawancara saya kepada beberapa warga yang menjadi korban kebakaran sendiri, untuk satu unit rumah saja bisa berkisar hingga 200 juta sampai 500 juta untuk dibangun ulang, sehingga jika ditotalkan dari jumlah 38 unit rumah yang terbakar di lokasi bisa diperkirakan nilainya sangat besar. Dan sampai saat ini masih dilakukan proses pendataan. Demikian rekan Nila. Setelah adanya kebakaran ini, Andi, apakah sudah ada tindak lanjut yang dilakukan termasuk dengan membuat posko begitu untuk menampung warga yang terdampak? Seperti apa informasinya? Iya, rekan Nila. Untuk pada hari kebakaran kemarin, langkah cepat yang dilakukan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MK sendiri, setelah melakukan peninjauan lokasi kebakaran, ia langsung menginstruksikan pihak kelurahan untuk segera membuat posko sementara untuk menampung korban kebakaran dan juga posko untuk menerima donasi atau sumbangan dari masyarakat. Dan tampak hari ini pantauan saya sudah ke lokasi penampungan, bantuan terus bergulir mulai dari masyarakat, dari komunitas sudah tampak terlihat seperti bantuan berupa pakaian bekas, kemudian makanan seperti mie, air mineral, kemudian perlengkapan bayi, beras dan perlengkapan mandi. Dan tim Basnas juga sejak tadi malam sudah mulai bertugas mendistribusikan untuk makan siang dan makan malam bagi korban kebakaran. Dan korban kebakaran sendiri dikatakan Lurah Sebengkok Pak Syahril Alamsyah, mereka ditempatkan di lantai 2 Kelurahan Sebengkok dan disiapkan fasilitas seperti listrik, air dan juga untuk tempat tidur sementara. Dan dikatakan Bapak Syahril Alamsyah, sampai dengan pukul 20 WITA malam tadi ada sekitar 96 jiwa dari 293 jiwa warga RT 3 yang mengungsi di lokasi pengungsian. Namun pagi tadi setelah diupdate berkurang menjadi sekitar 73 jiwa dan sebagiannya karena mengungsi ke rumah keluarga. Dan juga tadi Wali Kota Tarakan sudah kembali melakukan peninjauan, melihat kondisi warga di sana dan nantinya akan diberikan santunan berupa untuk mereka yang berstatus penyewa diberikan 1 juta dan untuk yang berstatus pemilik rumah diberikan 1,5 juta. Informasinya sore ini juga Gubernur Kaltara Bapak Zainal Paliwang juga akan bertandang ke lokasi untuk memberikan bantuan. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Andi Fausia, wartawan Tribun Kaltara atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan seorang korban kebakaran yakni Muhammad Jailani dan juga Wali Kota Tarakan Hairul MK. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, itu aja dulu, Mbak. Ada berapa orang kira-kira? Ada 10 rumah dapat ini? Dapat. Lebih? Dapat. Ini sekitar 10 rumahan. Sampai sana ini kan ya? Ini kan masih api masih berjalan iya. Yang bisa jadi lebih dari 10 ya ini ya. Mungkin, ya. Ini belum bisa dipadamkan kalau kita Tadi Bapak bilang beruntung pemadam sempat ke sini jadi masih ini ya, masih. Iya, untung. Kalau tidak pemadamnya tadi amankan yang di mana? Aman yang rumah pertama dulu. Yang rumah pertama yang ada yang terbakar yang pada fokus yang pada anunya yang pertama terbakar. Lantas lari ke sebelahnya lagi soalnya api itu lari ke darat tadi. Ke rumah saya juga. Oh, rumahnya Bapak terbakar juga? Iya, terbakar. Semua? Yang pertama dari luar sebelah kanan. Kebakaran, sebengkok, yang sebelumnya itu kita coba perbaiki jalan supaya ya mengantisipasi kalau ada kejadian berikutnya lagi kan kita cepat bisa bergerak. Penataannya untuk yang lahan masyarakat, karena di situ ada lahan angkatan laut juga. Ya, nanti kan masyarakat nanti kita lihat. Untuk jenis bantuannya sendiri Pak Wali nanti kira-kira mau dikasih
Biasanya sih kita pakai ada bantuan sembako, ada bantuan peralatan biasanya untuk tempat tidur juga kasur dan sebagainya, begitulah standar. Sama ada bantuan keuangan juga. Walaupun tidak bisa santunan keuangan, walaupun tidak besar. Berapa? Nominal? Biasanya kalau yang penyewa itu 1 juta, yang pemilih 1,5 juta. Nah, biasanya juga ada dari provinsi juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.